Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ibu Ika selaku dosen KP. Di sini saya Wahid Padiatma dengan NPM 19063500780 akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang berjudul Pengembangan Website Commerce dan Coach Dashboard pada PT Sejuta Kawan Sehat. Ada beberapa poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada profil organisasi, yang kedua ada posisi pekerjaan saya, yang ketiga ada latar belakang pekerjaan, yang keempat ada tinjauan pustaka, yang kelima ada teknologi yang digunakan, serta yang keenam ada hasil pekerjaan. Untuk poin yang pertama yaitu profil organisasi. Tentang PT Sejuta Kawan Sehat atau SIRKA, yaitu merupakan perusahaan berbasis teknologi yang bergerak dalam bidang kesehatan yang menyediakan berbagai layanan kesehatan secara preventif untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan nantinya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, SIRKA mengembangkan aplikasi konsultasi diet dan pola hidup sehat. Kemudian SIRKA juga sudah membantu lebih dari 2.000 klien di Indonesia dari sejak awal berdiri pada tahun 2021. Kemudian yang poin kedua yaitu posisi pekerjaan. Posisi pekerjaan saya di sini adalah sebagai front-end engineer intern, di mana saya bekerja sama dengan front-end engineer full-time dan di bawah technical lead dan serta diawasi oleh seorang senior engineering manager yang pada kali ini juga berperan sebagai penyelia kerja praktik. Kemudian deskripsi pekerjaan terdapat dua aplikasi yang dikembangkan. Yang pertama aplikasi internal coach. Di sini saya mengembangkan 3 fitur. Yang pertama adalah biometric tracker untuk memantau tekanan darah dan gula darah. Yang kedua adalah weight report atau untuk memantau perkembangan berat badan klien. Yang ketiga adalah biometric tracker GERD untuk memantau kesehatan klien yang memiliki riwayat penyakit GERD. Kemudian untuk aplikasi web perusahaan sendiri ada beberapa fitur yang dikembangkan. Yang pertama adalah program kategori, yaitu membuat sebuah halaman kategori dari program kesehatan yang tersedia di SIRKA. Yang kedua ada RIFM menu navigasi, supaya navigasi pada website SIRKA lebih lengkap dan menampilkan apa yang ada di website tersebut. Yang ketiga adalah enhancement dan revamp dari fitur assessment result, sehingga halaman assessment result ini pengguna dapat melihat data journey diet mereka. Yang ketiga, yang keempat adalah enhancement checkout dan shipment, sehingga pengguna dapat menampilkan detail dari alamat pengiriman beserta pilihan kurir yang melayani. Yang terakhir adalah penambahan informasi gratis ongkos kirim pada halaman shipment. Poin yang berikutnya adalah latar belakang pekerjaan. Di sini diawali dari proses pencarian tempat kerja praktik, di mana didasari oleh pengalaman dan keahlian pada bidang software engineering, khususnya front-end development. Kemudian saya mencari tempat kerja praktik via LinkedIn dan mendaftar di beberapa perusahaan yang sekiranya potensial. Kemudian terdapat salah satu perusahaan yang tertarik dan mengajukan penawaran kontrak kerja, namun tidak mencapai kesepakatan karena jam kerja yang kurang sesuai. Kemudian pewawancara tersebut yang pada perusahaan sebelumnya menawarkan lowongan magang pada PT Sejuta Kawan Sehat atau SIRKA ini. Kemudian dilanjutkan proses interview dan rekrutmen pada SIRKA dan berakhir pada offering dan onboarding ke tim engineering. Kemudian terbelakang dari sisi perusahaan terdapat kebutuhan fitur commerce, di mana saat ini SIRKA itu sedang mengembangkan bisnis ke sektor commerce yang terdapat berbagai produk dan program kesehatan yang dijual dan mendukung inti bisnis dari SIRKA. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saya diberikan beberapa task yang berkaitan dengan commerce. Kemudian ada juga kebutuhan untuk aplikasi internal coach, yang mana SIRKA ini memiliki sebuah web app coach dashboard yang digunakan untuk memantau dan mengawasi kondisi klien. Nah, fitur pada web app ini terus dikembangkan untuk membantu pekerjaan coach. Saya diberikan beberapa task untuk mengembangkan fitur pada web app ini. Kemudian poin yang keempat yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka yang pertama adalah software development lifecycle atau Scrum and Agile. Seperti gambar yang di sebelah kanan, bahwa di kerja praktik ini saya dan tim menggunakan metode Scrum and Agile. Agile development sendiri itu merupakan sebuah konsep yang melandasi siklus pengembangan proyek secara
interaksi interaktif, dan incremental. Nah, tujuan dari konsep ini adalah mengurangi overhead dalam pengembangan proyek dengan memberikan adaptasi terhadap perubahan tanpa perlu banyak resiko dalam pelaksanaannya. Hal ini yang mengantisipasi pekerjaan ulang yang berlebihan apabila kurang sesuai dengan rencana awal pengembangan. Sehingga dikutip oleh dari Al-Saka et al. 2010. Jadi metode ini dirasa sesuai karena kebutuhan bisnis yang dinamis serta perubahan-perubahan yang cepat, sehingga memudahkan untuk beradaptasi dan mengembangkan fitur atau merombak fitur yang sudah ada. Kemudian ke poin yang kelima, yaitu teknologi. Terdapat beberapa teknologi yang digunakan, baik yang sudah pernah sebelumnya atau yang baru. Di sini ada Visual Studio Code sebagai code editor, Slack sebagai komunikasi online asinkronus maupun sinkronus karena terdapat fitur huddle di dalamnya. Kemudian ada Jira sebagai software productivity untuk memantau task-task yang diberikan. Kemudian ada GitHub sebagai online repository dan version control. Kemudian teknologi berikutnya ada ClickUp sebagai file management, di mana dokumen-dokumen terkait requirement dan aturan-aturan yang ada ditempatkan pada ClickUp. Kemudian ada Figma terkait dengan online design tool, ada AWS atau sebagai computing cloud platform, serta ada Jenkins sebagai automation server. Kemudian teknologi yang berkaitan dengan front-end ada React yang merupakan library JavaScript untuk membuat user interface, ada Tailwind CSS yang membantu untuk menyusun kelas-kelas styling dari tag-tag HTML yang diberikan. Kemudian ada Zustan untuk melakukan manajemen state atau data yang kompleks pada aplikasi React. Kemudian poin selanjutnya hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan perbandingan dengan KAKP. Jadi pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan dalam kurun waktu 11 minggu dari tanggal 29 Agustus sampai 11 November 2022. Nah, pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan pada kerangka acuan kerja praktik yang telah disusun dan telah disetujui oleh penyelia. Kemudian secara garis besar memang tidak ada perubahan yang signifikan dari kerangka acuan. Kerja praktik dilakukan dengan metode sprint setiap 2 minggu. Pada awal sprint dilakukan pembagian task oleh technical lead sesuai dengan yang disepakati pada KAKP. Dan dilakukan proses development hingga testing dan release ke production. Nah, walau begitu, ada beberapa fitur yang pada KAKP itu tidak jadi dikembangkan dan diganti dengan fitur lain karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Kemudian ini adalah beberapa hasil pekerjaan yang telah dikerjakan selama 11 minggu. Ada beberapa fitur yang release ke production, di antaranya sebelah kiri itu ada informasi gratis ongkir dan halaman shipment yang menampilkan informasi pengiriman, kurir, serta jenis layanan. Kemudian di sebelah kanan ada biometric tracker yang gula darah dan tekanan darah. Kemudian di sebelah kiri ada program kategori. Dan di sebelah kanannya adalah revamp dari navigasi website Zirka. Kemudian ada lagi fitur yang rilis ke production, yaitu enhancement pada assessment result, di mana pada halaman ini sekarang menampilkan journey jet dari pengguna. Kemudian hingga saya selesai masa kerja praktik, terdapat beberapa fitur yang masih on testing, di antaranya complete registration serta quick report. Nah, selama menjalani KP terdapat beberapa kendala dan beberapa solusi yang bisa mengatasi kendala tersebut. Yang pertama yaitu materi praktikal terkait front-end development ini tidak banyak diajarkan di mata kuliah Fasilkom. Masih sangat jarang ditemui mata kuliah yang spesifik membahas front-end development. Nah, solusinya adalah saya meluangkan waktu untuk belajar mandiri mengenai front-end development dari berbagai sumber di internet, serta bertanya kepada full-time engineer apabila menemui kesulitan-kesulitan yang praktikal. Kemudian kendala yang kedua adalah dokumentasi requirement yang produk yang kurang rapi, sehingga terdapat berbagai edge case yang ditemukan saat proses development, sehingga menyebabkan keterlambatan release fitur. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah kami melakukan diskusi internal antar tim produk dan engineer ketika ingin membuat sebuah fitur, sehingga dapat dipikirkan berbagai kemungkinan edge case yang muncul, sehingga tidak ditemukan di saat proses pengembangan dan tidak menghambat jadwal rilis fitur. Kemudian kendala berikutnya adalah dokumentasi dari sisi teknikal, lebih ke soal API kontrak, di mana tim back-end ini membuat API kontrak tanpa berdiskusi dengan tim front-end, sehingga seringkali terdapat beberapa data yang kurang atau tidak sesuai, sehingga harus dilakukan perbaikan. Nah, solusinya adalah
disampaikan waktu itu pada sprint retrospektif, kemudian penyusunan API kontrak selanjutnya dilakukan bersama-sama antara tim back-end dan front-end. Kemudian kendala yang terakhir yaitu implementasi desain di Figma yang relatif sulit untuk dibuat. Ini terkait dengan masalah teknis di mana desain-desain yang dibutuhkan di aplikasi Coach Dashboard itu memang sangat spesifik dan butuh styling-styling yang khusus gitu, sehingga ketika menggunakan aplikasi atau library pihak ketiga tidak dapat dilakukan kustomisasi. Nah, solusinya adalah saya mencari solusi mandiri melalui GitHub Issue Tracker dan melalui Google untuk mencari isu-isu yang mirip, kemudian dicari workaround-nya. Nah, misalkan masih ada beberapa isu yang belum terselesaikan, biasanya saya bertanya kepada rekan tim lain, sehingga terjadi diskusi dan ditemukan solusi terbaik. Nah, kemudian relevansi dalam perkuliahan, ada beberapa mata kuliah yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan di industri kerja praktik ini. Yang pertama ada dasar-dasar pemrograman 1 dan 2, ada perancangan dan pemrograman web, ada struktur data algoritma, ada sistem interaksi, rekayasa perangkat lunak, serta proyek perangkat lunak. Nah, saya ingin meng-highlight di proyek perangkat lunak ini yang merupakan mata kuliah yang paling relevan, karena dari segi proses, development, serta metode-metode yang digunakan sangat mirip dengan apa yang diajarkan pada mata kuliah proyek perangkat lunak. Kemudian juga ada advanced programming yang membantu masalah desain pattern serta tugas-tugas pemrograman web. Kemudian ada kesimpulannya adalah pertama, pelaksana mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu-ilmu baru terkait front-end development, terutama ilmu praktikal yang tidak ditemui di mata kuliah manapun di Fasilkom selama pelaksana belajar di Fasilkom. Kemudian pelaksana mendapat pelajaran mengenai cara bekerja dalam tim dan berkomunikasi antara tim yang baik. Di sini saya juga menyadari bahwa komunikasi adalah komponen yang penting untuk dapat bekerja sama dengan tim. Kemudian adalah walau terdapat beberapa kendala, namun dapat teratasi dengan baik, seperti fitur-fitur yang tidak jadi dikembangkan pada KAKP, akhirnya diganti dengan fitur baru, namun dapat teratasi dengan baik. Kemudian secara garis besar tadi, pelaksanaan kerja praktik sesuai dengan kerangka acuan, walaupun terdapat beberapa perubahan fitur, namun tetap dapat diselesaikan dengan baik. Yang terakhir, pelaksana berterima kasih kepada Fasilkom UI atas mata kuliah kerja praktek ini dan kepada PT Sejuta Kawan Sehat yang telah memberikan kesempatan untuk magang. Mungkin sekian presentasi dari saya terkait hasil dari kerja praktik selama 11 minggu di PT Sejuta Kawan Sehat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.